Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak atau Ibu dari tim Sweet Media Kreasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gibran, mahasiswa aktif Universitas Brawijaya dari program studi D3 Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset dan hasil desain yang telah saya kerjakan untuk ide produk digital berupa aplikasi olahraga sosial yang aplikasi ini ditujukan untuk membantu anak muda mencari partner olahraga, mencari tempat hingga komunitas yang lebih mudah. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, saya saat ini tidak bisa mengaktifkan kamera karena kamera laptop saya saat ini sedang rusak, yang dimana lensanya itu pecah. Dan hingga saat ini saya belum sempat untuk memperbaikinya. Namun saya akan memastikan bahwasanya presentasi ini akan saya sampaikan secara maksimal dan jelas. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan latar belakang masalah yang saya temukan atau yang telah ditugaskan, yang dimana saat ini banyak anak muda yang berada di kota besar itu ingin aktif olahraga, namun mereka menghadapi tantangan seperti sulit menemukan teman, tidak tahu di mana mencari lapangan atau tempat untuk berolahraga terdekat, dan ada juga yang ragu untuk bergabung dengan komunitas karena masih merasa anak baru. Berdasarkan kondisi ini, saya tertarik untuk menggali lebih dalam melalui UX research. Dan tujuan penelitian ini tentunya diharapkan bisa memahami kebutuhan, kebiasaan, dan hambatan yang dialami oleh pengguna dalam mencari partner olahraga, mencari tempat maupun komunitas baik secara spontan maupun terjadwal. Dengan pemahaman ini, saya bisa mulai merancang solusi digital yang lebih tepat. Dan untuk metode penelitiannya itu di sini saya menggunakan Dash Research, yang dimana saya menganalisa aplikasi kompetitor yang sudah ada seperti Playo dan JustPlay. Di sini saya menganalisa Playo dan JustPlay. Lalu saya juga membaca ulasannya dari pengguna Playo dan JustPlay pada Play Store dan mempelajari fitur unggulan serta kekurangan dari aplikasi Playo dan JustPlay ini. Sehingga hal ini saya mendapatkan gambaran awal tentang ekspektasi pengguna dan celah yang bisa saya isi oleh aplikasi baru saya ini. Dan selanjutnya untuk target audiens, seperti yang telah ditugaskan bahwasanya itu pria wanita dengan usia 18-35 tahun, tinggal di kota besar, suka berolahraga, aktif di media sosial, dan familiar dengan aplikasi digital. Mereka adalah digital native yang terbiasa mengatur aktivitas lewat smartphone. Nah, setelah saya melakukan analisa, saya menemukan beberapa penelitian yang dimana akan saya kelompokkan menjadi 5 poin besar. Yang pertama itu sulit mencari partner olahraga yang cocok secara jadwal dan level permainan. Dengan itu saya memberikan fitur filter partner berdasarkan waktu dan skill mereka. Lalu untuk poin kedua itu, kebanyakan user itu tidak tahu tempat olahraga terdekat atau cara bookingnya, sehingga saya memberikan solusi untuk integrasi peta dengan booking atau sewa tempat secara real time, yang dimana nanti akan menampilkan jarak dari lokasi mereka saat ini ke tempat olahraga itu, harga per jam, dan nama tempatnya. Lalu untuk poin ketiga, itu ada beberapa user yang dimana mereka takut untuk bergabung ke dalam suatu komunitas, yang dikarenakan mereka masih baru dan takut merasa canggung.
Dan untuk ini saya memberikan solusi untuk sistem komunitas yang terbuka dan onboarding untuk pemula. Untuk poin keempat itu saya menemukan ada beberapa user yang menginginkan sistem rating dan review antar pengguna, dan dengan itu maka user yang masih pemula atau sudah pro, maka mereka dapat mengetahui lawan atau teman mereka dan bagaimana mereka akan bertindak dalam permainan nantinya. Oleh karena itu, di sini saya menyediakan solusi di mana ada badge, review, dan histori permainan. Untuk poin terakhir atau kelima yaitu lebih suka atur jadwal lewat aplikasi dibandingkan grup WhatsApp. Dan saya menyediakan solusi yaitu fitur komunitas dan grup yang berada pada aplikasi yang telah saya buat ini. Dan tentunya temuan-temuan ini akan menjadi dasar ide desain aplikasi yang akan saya kembangkan. Lalu untuk konsep dan solusi desainnya, berdasarkan hasil penelitian tadi itu saya menemukan atau mengusulkan beberapa konsep, yaitu pencarian partner main berdasarkan skill dan waktu, lalu booking tempat secara real time di dalam aplikasi, lalu rekomendasi komunitas olahraga yang terbuka, lalu sistem reputasi pemain berbasis review, badge, dan rating. Nah, aplikasi ini yang akan saya buat ini, yang telah saya buat ini menggabungkan fungsi sosial dan logistik dalam satu platform. Nah, untuk tampilan desain UI-nya itu ada halaman home, yang dimana halaman home ini terdapat shortcut untuk memulai mencari permainan dan booking tempat. Lalu di bawahnya ada pilihan olahraga yang dimana user bisa memilih jenis-jenis olahraga yang ingin mereka mainkan. Lalu juga ada fitur filter apabila user hanya ingin bermain dengan laki-laki, perempuan, atau dengan pemain yang masih pemula atau yang sudah pro. Di sini pada halaman home ini user bisa mengaturnya pada menu filter. Dan mungkin sekarang kita akan langsung masuk ke dalam desain yang telah saya buat. Nah, ini adalah thumbnail dari aplikasi sparring yang telah saya buat. Nah, ini adalah keseluruhan desain yang telah saya buat, dimana pada tugasnya itu kalau nggak salah itu disuruh untuk mendesain halaman home dan memilih salah satu desain penting lainnya. Di sini saya telah mendesain beberapa agar lebih terlihat lengkap. Dan untuk navbarnya ini semuanya memiliki halaman tersendiri, tidak kosong. Oke, untuk halaman pertama yaitu halaman home. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, pada bagian paling atas ini user bisa memilih lokasi terdekat mereka, baik itu melalui GPS atau mengaturnya secara manual. Dan ini juga ada cari berdasarkan lokasi, game, nama tim, dan sebagainya. Nah, setelah seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada shortcut play dan untuk booking tempat, ini filter, dan ini pilihan jenis olahraganya. Nah, untuk keseluruhannya nanti saya akan tampilkan di prototype. Nah, di sini ada fitur grup atau komunitas. Nah, kenapa saya taruh di sini? Karena tadinya saya mau naruh di atas, tapi sepertinya user akan kesusahan untuk menjangkaunya apabila saya taruh di atas ini. Jadi untuk fitur komunitas dan chat saya taruh di sini agar memudahkan user apabila ingin menekannya atau mengkliknya. Nah, untuk halaman selanjutnya di sini ada halaman play atau find a game. Nah, di sini user juga bisa mencari game yang mereka inginkan, baik itu berdasarkan lokasi,
game, nama tim dan sebagainya. Di sini user juga bisa memilih memilih tingkat level mereka, lokasi, laki-laki atau perempuan. Nah, di sini saya taruh di dalam filter ini. Nah, di sini tampilan beberapa game yang tersedia. Nah, beginner ini artinya ibaratnya untuk pemula, intermediate ini untuk menengah, dan pro ini untuk tingkat profesional. Nah, apabila user yang baru ingin olahraga, otomatis tingkatnya pemula kan. Nah, user bisa mencari tingkat beginner di halaman play ini, sehingga mereka tidak akan merasa canggung apabila bermain dengan teman baru, karena di sini saat membuat room itu user akan diberikan pilihan user akan diberikan pilihan ingin bermain di tingkat apa saja. Nah, seperti ini misalnya user ingin bermain di tingkat pro, maka user bisa memilih tingkat pro, dan user yang ingin bergabung bisa menyesuaikan. Nah, di sini terdapat bahwasanya pilihan ini menandakan masih kurang 2 orang. Nah, gitu. Kurang lebih gitu. Nah, ini untuk schedule ya. Untuk schedule di sini terdapat rencana yang mendatang dan riwayat permainan user. Nah, untuk riwayat mendatang ini yaitu sama seperti halaman play tadi, namun di sini user telah memilih dan harus bersedia untuk menjalankan permainan ini. Apabila user ingin mengcancel, nanti user bisa mengcancelnya dengan mengklik lalu membatalkan, seperti itu. Nah, untuk fitur komunitas dan grup ini saya taruh di setiap halamannya agar memudahkan user. Apabila misal ada notifikasi atau user ingin melakukan chat di grup, user bisa langsung dengan cepat tanpa harus bolak-balik dari halaman ini ke halaman ini. Jadi saya inisiatif untuk menaruhnya di setiap halaman gitu. Nah, lalu ada halaman booking. Nah, halaman booking tempat ini atau sewa tempat. Nah, kurang lebih hampir sama dengan halaman play tadi. Di sini juga ada filter. Filter ini seperti filter lokasi, lalu pokoknya yang berhubungan dengan booking tempat untuk olahraga. Nah, di sini ada gambarnya untuk supaya user tahu seperti apa sih gambaran lokasi tempat yang akan di booking itu. Nah, di sini ada namanya. Lalu nanti apabila diklik, user akan mengetahui lebih detailnya, yang dimana nanti juga akan terdapat lokasinya dan sebagainya. Nah, di sini user juga bisa melihat jarak lokasi mereka saat ini ke tempat arena yang akan mereka booking. Nah, di sini misalnya jarak dari lokasi mereka saat ini ke Human Basketball Arena Malang itu sejauh 3,6 km, dan harga 1 jamnya itu per 10.000. Apabila user ingin 3 jam, nanti user bisa menambahkan di halaman pembelian. Nah, lalu di sini ada halaman profile. Di sini user bisa mengedit profil dan masuk ke menu setting. Lalu di sini ada jumlah pertandingan yang telah dimainkan oleh user, lalu jumlah teman user, dan ini ada nama. Lalu terakhir aktif user itu bermain. Nah, di sini misalnya 17 Juli. Di sini ada badge yang telah saya sampaikan tadi, ada level pemula, menengah, dan level atas atau profesional. Nah, di sini user bisa mengeditnya. Apabila user merasa bahwasanya permainan basketnya itu masih pemula, user bisa mengeditnya, mengaturnya menjadi level beginner. Nah, apabila permainan bola volinya user merasa
sangat profesional, user bisa mengaturnya dan mengeditnya ke pro. Nah gitu. Dan untuk keterangannya dan untuk lebih memudahkannya, di sini saya menyediakan keterangan. Nah, di keterangan ini user akan bisa melihat apa sih maksud beginner, intermediate, dan pro ini gitu. Dan untuk terakhir ini ada fitur komunitas atau grup. Nah, di sini user bisa membuat grup sendiri atau komunitas sendiri. Nah, nanti akan tampil di halaman komunitas dan grup ini. Nah, ini adalah komunitas dan grup yang telah saya buat, di mana di sini ada grup publik, grup privat, sehingga user itu tidak ragu lagi tuh mereka mau gabung di grup publik atau grup privat. Apabila user merasa kalau mereka masih pemula, kemungkinan user akan bergabung ke grup publik terlebih dahulu. Lalu untuk grup private ini biasanya grup yang telah khusus grup yang user yang dimana usernya itu berisi user yang sudah bisa dibilang profesional. Nah gitu. Nah di sini ada jumlah chat yang ada di grup ini. Nah di sini apabila melebihi 100 maka saya menandakannya itu dengan warna merah yang berarti grup ini bahwasanya user itu perlu melihat isi grup ini karena sudah mencapai 100 gitu. Nah, di sini juga ada jelajah lebih banyak grup di mana user itu bisa melihat atau mencari lebih banyak grup. Misalnya user ingin mencari grup yang berisi pemula, user bisa memilih atau mencarinya dengan mengklik jelajah lebih banyak grup ini. Nah, gitu. Dan ini saya buat apa ya, kayak tampilan seperti tampilan awal saat user pertama kali masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin sebagai penutup saya akan menampilkan prototipe. Sebelum penutup saya akan menampilkan prototipenya terlebih dahulu. Oke, di sini langsung saja prototipe. Nah, ini. Nah, gitu. Nah, di sini ini adalah tampilannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pilihan olahraga itu ada 9. Yang pertama semua kegiatan olahraga, lalu basket, volley, futsal, badminton, footy, tenis meja, sepak bola, lari, dan renang. Nah, di sini fitur play, lalu schedule. Nah, riwayat. Nah, ini riwayatnya. Riwayat permainan yang telah dimainkan oleh pengguna. Lalu fitur booking tempat. Nah, ini booking tempat. Lalu fitur profile. Nah gini. Nah seperti yang telah saya sampaikan tadi, apabila user merasa kemampuan mereka pada permainan badminton itu masih pemula, user bisa melakukan edit dan memilih beginner sebagai pemula, dan begitupun dengan permainan lainnya. Oke. Nah untuk keterangan ini, keterangan dari tiap-tiap batch ini, misal beginner nanti ada keterangannya, lalu intermediate ada keterangannya, lalu pro ada keterangannya, seperti itu. Dan terakhir ini fitur chat. Nah fitur chat seperti ini. Di sini user bisa membuat komunitas mereka sendiri, lalu bisa diatur ke publik ataupun non public alias privat gitu. Ini tombol kembali. Oke. Mungkin demikian presentasi dari saya mengenai hasil UX research dan hasil desain ide solusi produk digital untuk aplikasi olahraga saya. Saya percaya bahwasannya dengan riset yang telah saya lakukan dan desain yang telah saya buat, yang tentunya berpusat pada pengguna, kita bisa menghadirkan aplikasi yang tentunya tidak hanya fungsional tetapi juga relevan dan menyenangkan untuk digunakan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masukan ataupun kesalahan, saya sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.